titel, orang punya degree dan lain-lain nggak ada gunanya, ya kan? Karena kalau Anda punya kedekatan dengan kekuasaan, ya mungkin tingkat intelektualitas Anda lebih tinggi, kan begitu aja kan. Nah, berikan semacam label ini, maka berita itu dianggap hoax. Kalau yang Anda masuk dalam kategori ini, apapun beritanya adalah kebenaran, truth. Kan begitu. Nah, seperti di Amerika kan, ya lawannya Donald Trump selalu diledek oleh pendukung Donald Trump sebagai fake news. Doesn't matter, tidak peduli ya. Untuk teman-teman media di Indonesia, ya itu pentingnya menyatakan, mendeklarasikan kepada siapa dia mendukung secara terbuka dan itu sah. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya bersama Mas Hikam, pengamat politik kondang, yang juga dosen Presiden University. Betul, Mas? Betul. Ini agak menarik juga Mas Hikam pakai Solidaritas Palestina. Solidaritas Palestina, ya, gitu, pakai sorban Solidaritas Palestina. Dan ini dinamika politik yang menarik untuk diamati, yaitu peran media dalam Pilpres dan Pemilu 2024. Mas Hikam tuh ahli ya bidang media. Nah, kita mengamati betapa pentingnya opini publik bagi para calon, bagi pemerintah, bagi KPU, bagi Bawaslu, semua membutuhkan media dan media itu powerful sekali. Nah, di mana sekarang posisi media itu? Gitu, Mas. Dalam konteks Pilpres ini terjadi kontroversi. Di satu pihak bahwa media itu ya harus independen, kan gitu. Tapi fakta di lapangan susah untuk independen itu. Pertama, bahwa media semakin tergerus iklannya itu ke media sosial. Yang kedua, bahwa pemilik media juga adalah pimpinan partai politik. Kan di Indonesia menarik itu. Nah, yang keempat, sekarang media mainstream juga menghadapi media sosial yang percepatannya luar biasa. Ya. Mana, Mas? Ya, sebagai satu tesis awal bahwa media itu mempunyai peran yang luar biasa, itu saya kira sudah merupakan a fact of life lah ya. Disebutnya juga pilar keempat ya. Iya, dan bahwa hidup ini di dalam dunia yang semakin digitalize ini, itu tetap saja media menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Walaupun tentu dengan digitalisasi, dengan munculnya social media, seolah-olah bahwa media yang biasanya dimiliki oleh katakanlah industri media itu seolah-olah sudah bisa terpindahkan atau terdistribusi kepada pemilikan yang di luar industri tadi, yaitu milik pribadi, milik satu kelompok dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya memang tetap saja media is media. Bahwa dia itu mempunyai fungsi-fungsi yang kalau kita tidak mengontrol dengan baik, maka justru juga bisa menciptakan apa yang dicita-citakan agar supaya informasi itu seimbang, distribusinya, kualitasnya juga makin bagus, kemudian independen artinya fair, itu tidak akan terpenuhi. Nah, salah satu yang tadi dikemukakan oleh Kang Deddy tadi itu adalah fakta bahwa ada yang dinamakan media industri. Nah, yang kedua fakta bahwa di Indonesia juga, seperti di Amerika juga, bahwa
pemilik media itu kadang-kadang juga menjadi bagian integral dari kekuatan politik yang real, misalnya partai politik. Belum lagi kalau industri media itu sebetulnya juga bisa menjadi semacam istilah anak muda sekarang itu bohir politik, ya kan? Nah, oleh karena itu saya cenderung melihat juga bahwa salah satu peran media yang harus kita dalam tanda petik waspadai itu apa yang disebut oleh filsuf dari MIT Amerika itu Noam Chomsky sebagai manufacturing consent, ya, sebagai alat untuk atau sebagai agent, sebagai kekuatan untuk menciptakan kesepakatan ya yang dikehendaki oleh para pemilik industri, politisi bagi publik. Jadi seolah-olah you have distribusi media yang equal, yang luas, yang tidak terdistorsi. Tapi padahal karena media itu industri itu tentu profit making, pada akhirnya yang dipentingkan oleh industri media adalah profit making. Nah, kemudian kalau dia bekerja sama dengan kekuatan politik pemilik kekuasaan, maka ya tentu akan dipakai juga di dalam rangka orkestrasi, engineering atau perekayasaan informasi bagi kepentingan politik. Nah, disitulah yang disebut sebagai apakah agenda setting, apakah apapun, tetapi fungsinya itu bagaimana agar publik itu seolah-olah menyepakati apa yang ingin dilakukan oleh elit, oleh media tadi itu. Nah, itu yang mestinya harusnya diwaspadai. Nah, sebetulnya secara ideal, Kang Ledia, dengan adanya sosial media, fungsi manufacturing content itu bisa dicegah atau paling nggak dikurangi sedikit. Kenapa? Karena teorinya kan sosial media itu kemudian bisa mendistribusi dan lebih merata dan lebih independen. Misalnya dengan pemberitaan Twitter aja, itu tidak bisa ditaklukkan oleh misalnya media elektronik seperti televisi atau karena apa? Karena Twitter itu langsung terkait dengan audiens dan audiens interaktif dan lain sebagainya. Tapi teori itu ya kemudian di dalam realitas seperti di Indonesia tidak semudah yang diinginkan. Karena ternyata juga di dalam Twitter pun pada akhirnya siapa yang menguasai itu, pembuatnya itu siapa. Nah, akhirnya kemudian Twitter juga bisa dipakai sebagai alat manufacturing consent juga, ya kan, diblast dengan informasi Twitter yang kemudian pengikutnya atau viewersnya ratusan jutaan itu kemudian seolah-olah itu is the truth, kebenaran atau informasi yang paling sahih, padahal belum tentu. Kadang-kadang itu juga isinya juga hoax. Oleh karena itu ya media tetap saja merupakan anathema juga bagi demokrasi in a way, karena dia juga bisa kemudian malah menjadi distorting instrument bagi demokrasi. Maka sikap kritis dan hati-hati terhadap media dan isinya itu tetap menjadi keharusan. Makanya apa yang disebut independensi media itu ya diterima sebagai sesuatu work in progress saja. Jangan kemudian dianggap titik. Karena kemudian kalau kita menganggap titik, kemudian kita taken for granted. Harusnya ya oke, prinsipnya begitu, tapi lihat. Ya, jangan-jangan lewat media juga yang dikirim adalah distorsi. Misalnya ya saya kasih contoh. Yang terakhir kita ini kan heboh, ada suatu survei yang mengatakan bahwa melaporkan bahwa tingkat intelektualitas salah satu calon itu melebihi yang dimiliki oleh calon yang lain. Gitu. Nah, itu kan kalau kita tidak kritis terhadap berita kayak begitu, itu luar biasa yang bisa diciptakan dalam manufacturing consent tadi itu. Ya, akhirnya terjadilah satu
pandangan-pandangan. Kalau begitu orang sekolah, orang punya titel, orang punya degree dan lain-lain nggak ada gunanya, ya kan? Karena kalau Anda punya kedekatan dengan kekuasaan, ya mungkin tingkat intelektualitas Anda lebih tinggi kan, begitu aja kan. Nah itulah sebabnya tetap kita melihat media itu sesuatu yang mesti kita lihat secara kritis, tidak boleh hanya dianggap taken for granted. Tapi terlepas dari sisi gelap dari media mainstream atau media sosial, sebetulnya ideal dalam demokrasi. Yang pertama, media mainstream itu banyak mengkomunikasikan, itu komunikator politik, elit kan, pimpinan partai, presiden lah, menteri dan lain sebagainya. Sementara media sosial itu civil society, rakyat, gitu kan. Nah kalau ini terjadi dialog yang kreatif, yang produktif, tidak hoax gitu, itu luar biasa kan Mas. Gitu. Ya idealnya begitu, tapi lagi-lagi kenyataannya elit atau negara atau pemerintah juga bisa menggunakan sosial media. Yang kita di Indonesia itu sangat dikenal dengan namanya buzzer RP itu. Bahkan mereka itu dibayar dengan miliaran rupiah di dalam rangka ikut mengintervensi dan memanufaktur kebenaran atau kesepakatan publik tadi itu. Ya, itulah yang fenomena itulah yang harus kita educate kepada atau pendidik kepada publik. Jangan sampai taken for granted bahwa kalau ini sudah dari sini pasti benar, kalau yang dari situ enggak. Makanya ada istilah cebong, ada istilah kampret dan lain sebagainya, itu adalah framing sebetulnya agar supaya kemudian publik bisa dipecah. Kalau Anda sudah diberikan semacam label ini, maka berita itu dianggap hoax. Kalau yang Anda masuk dalam kategori ini, apapun beritanya adalah kebenaran, truth. Kan begitu. Nah, seperti di Amerika kan, ya lawannya Donald Trump selalu diledek oleh pendukung Donald Trump sebagai fake news. Doesn't matter, tidak peduli apakah berita itu benar atau tidak benar. Pokoknya kalau dari lawannya akan disebut fake news. Ya, fake news, fake media atau media bohongan dan sebagainya. Nah, di negara kita hal-hal yang seperti itu sebetulnya juga berjalan. Bahkan di kalangan media sosial juga. Nah inilah sebetulnya tugas dari masyarakat sipil juga untuk mengedukasi terutama universitas yang mempunyai jurusan-jurusan komunikasi itu. Sebelum situ, sorry Mas, kaitkan dengan post-truth. Ya. Nah post-truth ini kan ya fenomena dunia digital ini, bahwa kebenaran itu tidak diukur pada apakah berbasis fakta dan data, tetapi apakah kebenaran itu yang paling banyak diikuti orang saja. Ya, sehingga kemudian post-truth ini bukan lagi truth tapi sudah post-truth, sudah beyond truth, ya sudah melewati yang disebut kebenaran itu. Jadi nggak benar lagi ya. Jadi perasaan gitu, pilihan lalu dijustifikasi oleh kebenaran. Siapa yang viral itu dianggap yang benar. Begitu. Jadi seperti istilah kalau di dalam politik itu might is right. Yang penting kuat, yaitu berarti yang paling benar. Nah, post-truth itu sudah tidak mempercayai lagi basis dari truth itu sendiri, yaitu fakta, berbasis fakta. Tetapi berbasis apakah berita itu diikuti orang banyak atau tidak. Nah itu kan sangat totalitarian, sebab negara totaliter memang menggunakan cara yang sama, yaitu kekuasaan untuk kemudian menyebarkan truth atau kabar atau informasi itu hanya dimiliki oleh negara, sehingga negara bisa mendikte yang benar ini, yang salah itu yang ini. Kalau di negara totaliter, nah di negara demokrasi pun yang seperti itu terjadi ketika yang melakukan manufacturing consent tadi itu bukan lagi negara tetapi kekuatan seperti kapitalis
kemudian media, industri media, dan teknologi informasi. Balik ke ini, independensi media, khususnya media mainstream. Boleh nggak dia misalnya menjadi bagian dari salah satu calon yang mendukung media ini, ngedukung paslon ini, media yang lain dukung ini. Itu dari sudut independensi itu apakah masih bisa ditolerir? Itu sebetulnya bisa melalui jalan dengan aturan main, Kang Deddy. Ya. Misalnya kalau di Amerika itu setiap koran, misalnya New York Times, ya katakanlah Washington Post dan lain-lain itu akan mendeklar siapa yang mereka rekomen untuk sebagai yang mereka rekomen sebagai calon yang mereka dukung. Dan mereka terang-terangan. Terang-terangan. Nah, aturannya mereka harus declare sehingga publik tahu. Yang repot kalau tersembunyi ya. Kalau di Wakanda ini kan, ini problemnya ketika ya sebetulnya mereka menjadi bagian dari sponsor partai politik atau calon, tetapi tidak mau fair. Mengklaim mereka itu independen. Justru tidak independen kalau tidak mendeklar. Tapi ketika Anda melakukan deklarasi bahwa koran saya untuk calon gubernur ini mendukung si ini, ya silahkan publik menilai dan kami akan juga menerima kalau ada yang mengkritik. Itu lebih fair. Dan itu bagian dari independensi. Ya kalau menurut saya. Oke. Jadi, ya kan? Jadi media itu independen dan atas dasar independensinya dia memilih calon tertentu. Dan memberikan kemungkinan orang lain juga untuk memilih yang lain. Iya, atau ya di dalam koran itu sendiri untuk tidak setuju dengan pilihan redaksi tadi itu. Tapi kan prinsip-prinsip covering both side misalnya. Oh ya kalau itu tetap jalan. Tapi yang problem itu kan ketika pretensinya itu independen, tapi diam-diam dia melakukan dukungan-dukungan dan itu sebenarnya sudah diketahui. Itu loh yang repot. Makanya notion independensi kemudian menjadi questionable. Orang kemudian tidak percaya dengan independensi. Padahal ada caranya agar supaya independensi itu fair, yaitu dibuka saja. Karena apa? Karena kalau memang konsisten dengan itu, maka next time ada pemilihan gubernur, pemilihan presiden, jangan-jangan Anda tidak mendukung partai itu lagi. Tapi dideklar juga lagi. Kan begitu. Bisa aja terjadi. Saya kira agenda untuk teman-teman media di Indonesia ya itu pentingnya menyatakan, mendeklarasikan kepada siapa dia mendukung secara terbuka dan itu sah sebagai bagian dari independensinya. Iya, dan itu dilakukan tetap dengan spirit bahwa kritik itu tetap diperbolehkan. Katakanlah stasiun televisi A untuk pilihan presiden saat ini kita mengendorse X. Itu tidak ada jaminan bahwa nanti misalnya periode kedua dia tetap X, mungkin mereka akan memilih yang lain atau mengendorse yang lain. Nah kalau caranya kayak begitu, kemudian di backup dengan aturan main yang konsisten, maka itulah salah satu cara untuk mengatakan bahwa kita ini media yang mempunyai independensi, bukan hanya klaim. Oh kita ini independen, apalagi kalau hanya nama korannya atau medianya namanya independen, tapi sebetulnya sangat tidak independen. Kan ada juga yang begitu. Nah saya kira ini agak bahaya nih, ketika media-media itu memihak, tetapi covering, ditutup. Itu dia. Niat-niat pemihakannya. Ya hipokrisi ya. Iya. Nah itu kan yang jadi korban adalah pembaca, penonton. Ya. Nah bagaimana supaya penonton ini tidak mudah ya, atau bisa memilih dan memilah, oh ini kecenderungannya kok begini, ini tidak objektif misalnya. Apa yang harus dilakukan? Ya
transparan di dalam memberikan informasi tadi itu dan memberikan ruang di dalam struktur keredaksian itu ada different voices. Ya, kalau itu dilakukan maka walaupun secara resmi koran atau media atau majalah atau outlet tertentu itu mengendorse X, si A, tetap orang kemudian baca aja karena di dalamnya toh ada perbedaan pendapat, ada diskurs yang berbeda-beda, nggak ada masalah. Cuma memang ya saya tahu itu tidak gampang karena biasanya pemilik media itu sendiri yang akan kemudian tidak konsisten di dalam membiarkan terjadinya dissent atau perbedaan pandangan di dalam medianya itu sendiri. Nah, untuk audiensnya sendiri gimana supaya mereka ya membiasakan lah di dalam memilih berita-berita. Jangan hanya pokoknya kalau saya ya ini saja. Ya kita biasakan untuk mencari kabar-kabar yang penting based on fact. Ya, dan kemudian reputable, artinya mereka yang sumbernya itu mempunyai reputasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menggunakan sosial media juga menggunakan cara yang sama, jangan hanya mencari yang berita sensasional dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Ya. Jadi media itu dan audiensnya tetap bisa saling mendidik, saling mengedukasi ya agar supaya tidak kemudian ya tetap mempunyai hak orang memilih ya, setuju dan tidak setuju, tetapi bisa kemudian menjadi lebih inklusif di dalam melakukan pilihan-pilihan. Jadi tidak ada lagi yang disebut manufacturing consent tadi itu. Oke. Jadi yang pertama media semakin harus terbuka untuk menunjukkan pilihannya dalam konteks pilpres pemilu ini. Nah yang kedua ya memberikan informasi yang lebih tetap ada covering both side, berimbang gitu. Yeah. Nah bagi masyarakat sendiri ya pengguna media tadi kata Mas Hikam ambil sumber berita yang kredibel. Iya. Nah, yang kedua tentu harus dikritisi apakah ini hoax atau bukan. Nah, itu dia. Nah, ini penting supaya tadi masyarakat tidak terkelabui oleh opini-opini atau data-data yang sifatnya hoax. Mungkin yang ketiga mereka harus rajin memverifikasi dengan informasi-informasi yang lain supaya lebih berimbang, lebih akurat, lebih komprehensif. Oh, kalau umumnya media menyatakan itu X, oh kelihatannya ini benar kira-kira gitu. Dan tentu saja yang sangat penting tapi ini semua orang sudah tahu, walaupun tidak gampang ya, itu adalah peran dari pemerintah atau penguasa untuk juga berlaku fair. Karena ya kalau misalnya kalau ini dari berita-berita yang kritik terhadap dia kemudian kena ITE kan repot kalau caranya kayak begitu. Jadi orang kemudian akhirnya tetap memiliki perasaan bahwa ya ada kecurigaan itu, ada pemihakan walaupun dikatakan independen, bebas dan lain sebagainya, tapi kalau ada fakta-fakta ternyata ada censorship bagi sumber-sumber tertentu ya kritik-kritik tertentu, penggunaan bahasa-bahasa tertentu yang kemudian kena yang disebut kriminalisasi dan seterusnya, itu ya pada akhirnya ya gagal keinginan kita untuk makin meningkatkan kualitas independensi media. Jadi tidak salah media mempunyai pemihakan, itu tidak salah. Asalkan you are clear, Anda jelas. Ya, dan di dalam kejelasan itu Anda juga membiarkan ada dissent, ada perbedaan pandangan di dalam batang tubuh media itu sendiri. Nah, itulah kemudian maka kita bisa membangun satu dunia media yang sehat. Saya kira.
Itulah perspektif baru tentang media dan pemihakannya dalam Pilpres dan Pemilu 2024. Terima kasih, sampai jumpa.